Bu, Pak, ribut apa lagi sih pagi-pagi begini? Orang mau tidur nggak pernah tenang. Kalian tuh nggak capek apa tiap hari gini? Menghilang dari lemari. Belanja buat seminggu. Masih tiba-tiba hilang gitu aja. Din, bapakmu ini mikir dari subuh gimana caranya dapetin uang buat kalian, tapi malah dibentak begitu. Dari subuh mikir. Yang aku tahu, dari subuh itu kamu cuma ngerokok di teras sambil main HP. Mikirnya kapan? Kamu gak tahu apa yang aku rasain Mi, tiap hari dituduh terus. Lama-lama ya kepala ini ikut panas juga. Kalian tuh kalau begini terus, gak kasihan sama aku yang tinggal bareng ya? Mau aku pindah rumah tetangga sekalian, biar kalian bebas gitu berdua. Nih, Dimer, nggak ngasih solusi, mending kamu diem aja. Kamu tuh udah gede, harusnya bantu mikirin keluarga. Nggak coba bagian kisangan, terus ngomel-ngomel. Nah, aku tuh bukan nggak mau bantu loh, Bu. Aku lagi cari kerja, cuma butuh waktu. Gak segampang itu juga kan dapat kerja sekarang, apalagi tanpa pengalaman. Lalu itu alasannya. Dari dulu bilangnya butuh waktu, butuh proses, tapi ujung-ujungnya ya gitu-gitu aja. Mager di kamar, tidur, buka HP, tidur lagi. Udahlah, aku capek dengernya. Aku mau keluar bentar. Pusing aku di rumah kalau isinya cuma saling tuduh dan saling teriak. Aku mau cari angin aja. Pergi aja. Kalau bisa, pulang bawa duit banyak tuh sekalian. Mau dari mana kek? Kerja, ngamen, atau paling juga terserah. Jangan asal ngomong kamu ya Mi. Aku ini suamimu loh, bukan orang asing. Ya kalau suami, bertanggung jawab dong. Bukan malah bikin marah terus tiap hari. Bu, udah deh jangan lanjut. Pening aku dengernya. Nah, aku mau balik tidur lagi lah. Masih ngantuk banget nih. Lah, berit rumah Masa lagi kesel gini, mau tidur lagi kamu? Kamu pikir rumahnya bersih sendiri apa? Ntar aja Bu, aku masih capek. Lagian aku kan belum sarapan. Otak. Apaan yang capek? Yang kerja siapa? Ya ibu. Kamu tuh enak ya. Hidup udah dimudahin, tapi gak ada usaha. Bener-bener bikin marah. Kembali ke kamar ah. Tambah pusing. Sore itu, di warung gorengan sedang ramai. Beberapa anak muda nongkrong dan juga mengobrol dan menikmati makanan. Dinner juga dari sana, seolah hidupnya tanpa beban. Padahal rumahnya sudah seperti gunung meletus. Serius toh, aku tuh kalau di rumah ya, kayak lagi lomba sabar internasional. Tiap bangun pasti ada drama baru. Benar-benar bikin otak panas. Tapi kamu kan masih betah tinggal di rumah itu kalau tiap hari gitu. Aku sih udah kabur dari dulu. Mau kabur kemana coba? Mental doang. Yuk aja susah nyarinya. Belum lagi harus mikirin makan. Di luar mah gak ada gorengan gratis kayak gini. Ya paling enggak kamu usaha kecil-kecilan kek. Apa jual minuman. Jadi ada kegiatan. Kalau kepala lagi mumet gini tuh badan rasa berat banget loh buat ngapa-ngapain. Ya gimana ya, takutnya kamu malah kebiasaan nanti malesnya. Aku tuh bukan males loh, aku cuma butuh waktu. Orang-orang kan beda tuh prosesnya. Menurut aku, kamu coba bikin konten ge, tapi jangan konten curhat. Dinar. Aduh, suara siapa tuh? Jangan bilang ibu. Dinar, kamu tuh seharian gak pulang, bawa uang ke rumah, kabarin aja kagak. Udah sukses ya kamu, sampai seenaknya gini. Bu, di sini rame, jangan teriak. Mau lihat orang, malu. Harus dari tadi kau malu. Udah gede, sih aja jadi beban keluarga. Nongkrong, kayak gak punya tanggung jawab. Tante tenang dulu. Kamu jangan ikut campur ya. Ini anak saya, bukan urusan kamu. Bu, aku cuma keluar bentar kok buat nenangin kepala. Apa salah? Salah lah, di rumah kerjaan banyak, ibu sendirian. Kamu di sini malah enak-enakan ngobrol kayak gak pernah beban hidup. Kamu di sini malah enak-enakan ngobrol, gak ada beban hidup. Ya udah aku pulang. Jangan tarik aku. Sakit. Sakit? Yang sakit itu hati ibu. Punya anak modal kayak kamu. Ayo pulang sekarang juga. Kamu tuh udah gede, Dim. Bukan mikirin masa depan, masih berkeluyuran kayak anak kecil gak punya tujuan. Ibu, aku tuh penat. Aku keluar juga biar gak meledak. Di rumah suasana bikin stres gini. Semua orang stres, bukannya kamu doang. Tapi jangan tetap jalan, bukan kabur ke warung gorengan. Emang salah apa kalau aku sesekali nyari udara? Kamu tuh nyari udara, mau kabur dari tanggung jawab. Udah ya, bosan dengan alasan kamu. Tapi udah, besok kamu gak boleh keluar rumah sama sekali. Dengar gak? Seharian bersihin rumah dari pagi sampai malam. Serius bu? Kok aku dikurung gitu? Ya, anggap aja latihan. Gimana saya berguna? Kalau gak suka, ya keluar aja sekali dari rumah ini. Ibu, kok kasar sih? Ya karena kamu keras kepala.
sekarang. Kurang tempe itu tuh. Bapak mau bentar lagi pulang mau makan. Aku baru duduk lah ibu ini. Belum minum, belum apa-apa. Nanti minumnya. Nanti kehausan juga. Iya, iya. Keesokan harinya, Dinar keluar rumah diam-diam. Ia buru-buru pergi sebelum Bu Ismi bangun. Di pikirannya hanya ada satu, kabur untuk sementara. Beberapa menit kemudian, ia tiba di depan kosnya Putri. Temannya yang hidup lebih bebas karena tinggal jauh dari orang tua. Astaga Din, ngapain nih pagi-pagi dalam depan kos aku? Kira tukang nasi uduk tadi. Udah, masukin aku dulu ini. Aku udah kabur dari rumah. Bentar dulu, kepala gue lagi pusing banget. Kabur? Hah? Kamu ngapain kabur? Hari ini aku disuruh bersihin rumah full. Aku malah disuruh kerja. Pusing aku, apalagi dengar suara ibu. Lah Din, justru kalau kamu kabur kayak gini, nanti ibu kamu tambah malah ngamuk loh. Udah amat Mut, mau ngamuk terserah. Aku udah gak kuat lagi dengan ceramah dia. Tolong tampar aku dulu ya. Udah masuk, tapi jangan ribet ya. Aku juga baru tidur 4 jam ini. Jangan ganggu ketenangan ya. Put, aku tuh makin stres sama mama. Rumahnya ribut melulu. Belum lagi aku terus dimarahin, suruh nyari kerja lah, bantu rumah lah. Padahal tuh ya, kadang aku tuh cuma mau tenang aja dan nyantai. Din, aku tahu kok kamu capek, tapi jujur ya, ortu kamu itu gak sepenuhnya salah loh. Kamu kan udah gede, dan kelihatan banget kalau kamu pusing karena gak ada kesibukan. Lah, aku tuh bukan gak mau usaha, aku cuma lagi bingung mau ngapain. Aku tahu kamu lagi meledak, tapi dengar dulu ya. Menurutku, kamu bisa tuh coba nyari kerja kecil-kecilan. Atau kalau enggak ya, yang paling gampang sekarang bikin konten. Konten? Konten apa? Aku gak lucu, pintar juga enggak. Terus gak jago makeup juga. Yang ada, gak diketahui orang ntar. Yang penting modal HP aja. Habis itu modal niat. Konten tuh kan macem-macem. Gak ada joget atau review barang mahal tuh. Cerita harian aja bisa kayaknya. Cerita harian? Tentang apa Put? Tentang ibuku yang marah. Nih, tentang ibuku yang marah tiap hari. Bapakku yang kabur tiap hari ribut. Emang ada yang menonton apa? Ya gak tahu. Aku cuma bilang mulai aja dulu. Nanti kamu pasti nemu arahnya. Hah, tapi aku gak yakin. Kalau gagal gimana? Tak malah makin stres akunya. Yang pentingnya dulu. Proses mah bisa nyusul. Mau sukses apapun, yaitu dari langkah kecil, bukan kabur terus. Ya udah deh, semoga kamu bener ya. Kalau nanti hidup aku makin ribet gara-gara saranmu, jangan salahin aku ngamuk. Gak apa-apa, kalau ngamuk ya ngamuk di sini aja di kamar kos aku. Beberapa jam kemudian, senja mulai turun. Dinar pulang memutar lewat pintu belakang. Bara bisa masuk tanpa ketahuan. Tapi dari ruang depan kembali terdengar suara keributan lagi dan lagi. Utang bukan buat senang-senang Mi, itu buat kebutuhan keluarga. Apa kamu pikir aku beli emas? Bukan keluarga, muntah aku dengerin lama-lama. Kamu tuh ngutang terus. Terus aku mikirin bayarnya, capek tahu. Kamu juga makan dari uang itu. Masa kamu ngomong kayak gitu? Kayak nggak ikut nikmatin aja kamu. Ya terus kenapa harus aku yang bayar? Kamu aja sana yang pusing. Malas aku, dengerin aja muak. Seenaknya ngomong males kamu. Rumah ini bukan cuma tanggung jawab aku sendiri. Ya kalau kamu jadi suami yang bener, gak akan ribet begini. Setiap kali masalah, duit terus. Pusing lagi aku. Aku udah usaha. Kamu kira gampang cari uang sekarang? Aku juga kerja kan. Tinggal seenaknya tuh ngutang sana sini. Aku juga capek tiap hari dengerin ocehan kamu. Capek, aku tiap hari nget rumah, nyari duit juga. Dan kamu pulang, cuma bawa masalah mulu. Kamu nggak pernah ngerti usaha orang. Yang kamu tahu cuma ngudumel dan nyalahin. Ya soalnya kamu ngasih alasan terus, bukan solusi. Waduh, kesafiran kayaknya nanti. Semoga deh. Oke lah, simpen dulu. Nanti edit dikit, kasih caption yang pas. Semoga jadi. Hihi. Dari mana kamu? Dari tadi di belakang aja kok Bu. Emang harus laporan tiap detik ya? Kamu tadi ini gak di rumah. Lalu ibu bilang dari sebelum hari ini. Minggu demi minggu berlalu. Dinar terus merekam konten orang tuanya dan menguploadnya di sosial media. Uang mengalir. Ia sendiri pun tidak menyangka. Hari itu Dinar masuk sambil mengangkat kantong belanjaan besarnya. Dari tadi pagi gak ada kabar. Kamu tuh ya bikin marah terus. Jangan bentar lagi kamu. Jangan bilang kabur main. Bentar Bu, jangan marah dulu. Aku ada bawaan banyak nih. Apa itu? Jangan bilang kamu bisa ngutang lagi. Gak ngutang Bu, sumpah. Ini semua aku beli pakai uang aku sendiri.
Malah sendiri. Dapat dari mana kamu? Tanya bu, kamu gak kerja? Jadi gini bu, aku ikut saran teman aku. Aku bikin konten. Konten apaan? Jangan bilang joget-joget gak jelas nih. Bukan, aku rekam aktivitas rumah. Terus ya termasuk keributan ibu sama bapak sih. Terus aku upload. Ternyata viral bu. Banyak yang nonton, banyak komen. Dan jadi deh tuh cuan. Kamu rekam bu sama Pak Ribut? Kamu sebenarnya ganteng kan? Dinar, kamu udah punya malu gak sih? Tapi bu, lihat dulu hasilnya. Nih, aku beli baju buat ibu, bapak juga. Terus ada makanan, buah, cemilan, sama yang buat kita nih. Benar dari hasil konten. Jadi sekarang semua orang tahu nih kalau kita ribut tiap hari. Mereka nonton, komen-komen gitu. Iya bu, tapi banyak yang bilang kasihan kok. Banyak yang dukung kita juga. Ada juga yang bilang relate. Pokoknya rame lah bu. Astagfirullah, jadi keluarga kita sekarang yang di drama sinetron online gitu. Ya gitulah bu. Tapi malah trending loh. Dan hasilnya kayak gini. Aku bisa belanja kayak gini sekarang. Lihat. Bagus kan bu hasilnya? Kita jadi terbantu kan? Aku bisa buktiin juga kan kalau aku tuh gak cuma males doang. Aku bisa kan cari uang. Ya hal yang gak kepikiran. Tapi tetap aja caramu itu bikin orang lihat kalau kita ribut. Ya kan emang ribut. Dapat dari ributan terus gak ada uang. Ini sekarang kan ribut tapi ngasihin uang. Ya kan bu? Ibu bangga kan? Aku bisa bantu keluarga juga akhirnya. Jangan GR. Gak bilang bangga. Ibu cuma yang gak nyangka aja. Bapak bu, aku nggak ibu bangga. Cuma gengsi aja ngakuinnya. Gak udah, saya beresin bajanya. Jangan bikin rumah kayak gudang. Dan besok rumah jangan asal tinggal lagi tanpa bilang-bilang. Ya bu, tapi kalau ada keributan lagi kasih kode ya bu, biar aku siap kamera. Dinar. Oh, kamu. Ada apa ya? Put, aku mau ngomong, bisa pinjam uang nggak? Sebentar aja. Bapakku sakit, di rumah lagi seret banget. Aku butuh bantuan banget sekarang. Wah, cepet juga dunia muter. Kemarin, kemarin telepon aku aja tuh kayak orang gak penting. Sekarang mau minta pinjam uang. Ya aku akuin aku salah waktu itu Put. Aku minta maaf. Aku lagi panik, lagi mikirin banyak hal. Tolong ya, cuma kamu bisa aku mintain tolong sekarang. Gini ya, bukan masalah uangnya. Tapi dari situ, aku tahu sifat asli kamu. Waktu kamu naik, kamu lupa siapa yang bantuin kamu mulai. Kamu gak pernah anggap aku. Aku beneran nyesel Put. Sekarang aku sadar. Ya syukurlah kamu sadar. Terima maaf ya, aku gak mau terlibat lagi. Kalau aku bantu kamu sekarang, nanti kamu naik lagi. Terus lupa lagi. Udahlah, pulang aja kamu sana. Jangan gitu dong Put. Tolonglah, aku beneran kepepet. Pergi gak Dinar? Aku gak mau drama. Udah sana. Dinar yang bisa menunduk, menahan malu, dan berbalik pergi. Beberapa minggu kemudian, rumah Dinar kembali sepi dan lusuh. Belanjaan mewah tak ada lagi. Rumah sempat terasa hidup. Kini kembali seperti dulu. Gelap, sesak dan penuh keluh.